Halo saudari-saudara, saya berolahraga dan olahraga saya hari ini adalah berjalan kaki menyusuri bekas rel KAI yang menghubungkan Solo sampai kota kecil di Baturetno. Tetapi karena kemudian ada pembangunan waduk di Gajah Mungkur, sehingga kemudian rel ini terputus, tertimbun atau tergenangi air dan hanya berhenti di Wonogiri. Nah, ini adalah sisa-sisa rel yang dipendam di bawah beton ini yang menghubungkan ke Baturetno, dan itu adalah rel sejak zaman Belanda sampai pada awal 70-an saya kira. Dan sekarang ini kereta api masih jalan dari Solo sampai ke Wonogiri saja dan bukan ke Baturetno. Nah, saya berjalan menyusuri rel ini. Saya tidak tahu ini mungkin nanti sampai ke stasiun tembus, mudah-mudahan ya tidak terhalang apa-apa. Dan saya ingin sampai ke stasiun karena stasiunnya juga sangat asik, stasiun tua yang kemudian dilestarikan sebagai cagar budaya. Sedikit cagar budaya di kota Wonogiri ini, dan diantaranya adalah stasiun kereta. Yuk kita ke sana. Tentu saja wajar bahwa jalur rel kereta yang sudah mati ini kemudian menjadi semacam gang di tengah kampung, hampir tidak bersisa. Tetapi di kanan kiri masih ada tulisan ini milik KAI, Kereta Api Indonesia. Ini ada persimpangan jalan yang lebih luas. Ini yang ke kanan, oh itu sudah kota, ada Polres dan seterusnya di sana, dan naik juga kemudian jalan yang halus. Tetapi ini adalah jalan keretanya yang kemudian kanan kiri banyak bangunan. Nah, ini ada tertulis di sini, ini tanda bahwa ini milik KAI. Bahkan bukannya di sini, kanan kiri ini juga milik KAI. Nih ya, jadi rupanya Persero ini sangat kaya raya dengan tanah yang tersebar di mana-mana. Saya ingin memperlihatkan Anda betapa Wonogiri ini sangat indah. Di sana ada pegunungan menjulang dan berkabut ya, dan betapa enaknya jalan-jalan di kota Wonogiri, bahkan tidak banyak polusi. Ini saya menyusur gang di mana dulu ini jalan kereta pastinya. Sekarang menjadi gang di perkampungan, bahkan menjadi bagian belakang dari rumah-rumah setempat. Yuk kita terus. Ini kita menyusuri bekas rel. Ya langkung ya Pak nggih. Nyusuri rel. Oke. Ini ya. Ini rel dan ini nanti sampai stasiun ini. Tuh di depan kita ada persimpangan dan langsung tertulis PT KAI, Kereta Api Indonesia Persero. Jadi memang ini milik KAI. Saya bertanya pada para pengguna bangunan, bagaimana mereka ber-MOU dengan KAI. Rupa-rupanya mereka sekarang dikenai uang sewa tanah yang cukup bervariasi dan terasa bagi mereka. Kenapa? Karena lama ini tidak diurus dan orang mendirikan bangunan dan gratis-gratis saja. Tetapi kemudian KAI, terutama di bawah pimpinan orang yang sangat dahsyat, Ignatius Yonan, kemudian menstrukturisasi, mereformasi Persero ini dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat di negeri ini. Bukan hanya pengelolaan aset, tetapi juga kereta api menjadi pilihan utama dalam perjalanan. Nah, diantaranya adalah aset tanah ini yang kemudian dilihat, yang kemudian dibikin bangunan oleh instansi lain ataupun penduduk, kemudian ditarik uang sewa. Pinter. Jadi tidak digusur karena KAI tidak segera menggunakannya, tetapi ditarik uang sewa. Sehingga ada
pemasukan besar untuk KAI. Ini adalah jalan kereta yang lama ini. Saya menyusuri. Wah, indah sekali. Tuh, indah sekali. Wah, luar biasa. Gunung-gunung. Aduh, sangatlah indah. Sangatlah indah. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ini 360 derajat. Depan ini adalah pohon kilor. Pohon yang sangat sakti untuk segala penyakit. Nih, saya sedang menanam bibitnya. Dan ini adalah jalan kereta itu. Ini juga jalan kereta menjadi gang. Saya sebenarnya penasaran untuk melihat apakah di bawah beton ini masih ada relnya. Saya kira di beberapa lorong pasti masih ada. Oh, panjenengan jalannya mriki. Oh ya ampun, kok indah banget ya. Tahukah Anda, saudari-saudara, bahwa ternyata aku itu lewat di rumahnya umat Ibu Ati, Mbah Guru yang aktivis di gereja, yang ada di pinggir rel ini. Dan pandangan sebelah ini adalah gunung-gunung yang sangat indah. Wah, luar biasa, Ibu. Wow, itu seperti jendela ya, Anda bisa melihatnya, sangat indah. Wow. Saudari-saudara, saya tidak menyangka bahwa menyusur bekas rel kereta ini ternyata sampai ke rumahnya aktivis gereja, ibu rumah tangga pasturan, bahkan saya menyebutnya Mbah Guru. Mbah Guru karena dulu guru yang tinggal di ini, rumahnya yang cekli pinggir rel kereta ini. Saya mau tanya, bener nggak sih kalau sewa dan seperti apa sih urusannya dengan PJKA atau dengan KAI? Tetapi saya ingin memperlihatkan kepada Anda keindahan-keindahan yang ada di sekitar ini. Lihat. Bentar. Ini pohon bunga apa saya nggak tahu. Tetapi sangatlah indah kan. Nih. Ini ada di pinggir rel nih. Pohon apa ya? Kayak alamanda. Kalau apanya? Oh, daunnya bukan. Tapi apa ya? Sangatlah indah. Seolah-olah itu tumbuh sendiri dari Tuhan. Luar biasa. Dan saya kira ini adalah pohon tabebuya. Oh, tabebuya apa itu? Ini kalau pas berbunga pasti indah. Saya duga ini bunganya kuning. Saya duga. Yuk kita minum dulu di rumahnya Bu Ati, Mbah Guru, dan kita ngobrol dengan beliau. Nah, ini pria ini Mbok Ati, ya kan? Mbah Guru, karena memang guru nggih panjenengan dulu. Iya, Romo. Guru di mana, Ibu? SD Kanisius sama SD Kalurahan. Oh, tapi PNS. Iya. Oh, SD Kanisius karo SD Kalurahan. Pensiun kapan? Tahun 2016, Romo. Oh, ya urung suwe ya? 6 tahun lho, Romo. Ha iya urung suwe ya. Tapi karo wis gagrak lawas. Belum. Nah, aku pengen cerita karena saya ini kan menyusuri rel ini, bekas rel. Niki di bawah gang ini masih ada relnya atau sudah diambil? Sudah diambil, Romo. Oh, sudah diambil? Sudah, iya. Oh, padahal nggak boleh loh itu. Nggak boleh sebetulnya. Ya, itu kan milik Belanda. Orang yang apa ya? Yang Ya, aku pengen. Tapi sudah diambil ya? Sudah semua. Oke. Terus panjenengan kok entuk neng kene iki piye? Iki gone tanah PJKA ini. Saya dulu mondok di itu loh, rumah tingkat itu loh, Romo. Oh, di sana itu rumah tingkat. Simbah yang sini itu mencari saya. Berarti mbok lemahku ki kok pundut tak ngene nambani mataku kan karena dia punya katarak, Romo. Karena saya belas kasih, sebetulnya saya nggak mikir wong itu PJKA anjir. Iya, PJKA. Terus aku matur, "Lah pinten to, Mbah?" Ora sah nyang-nyangan, Bu, 300 wae. Pada saat itu tahun 92, Romo. 300 apa? Bu. Ya ampun. Kan masih tahun itu. Iya, tapi tetap murah banget, tapi karena juga statusnya toh. Iya, statusnya karena status tanah. Terus? Dan ini kok lajeng dalam tumbas, terus kalau pikir-pikir kok sebetulnya tidak kepingin saya itu bikin rumah sendiri, Romo. Terus apa ya? Kalau pensiun sama pulang ke Batu kan saya Oke. Tak pikir-pikir setiap orang kok mau ke rumahku mau beli ini. Iya, ini indah sekali ini. Indah sekali ini.
Wis ora tak dol ngono aku nek rezeki tak gawene gubuk. Wis pun damel gubuk tahun. Oh. Terus nek damel gubuk izin kakek KAI mboten? Kalau ben mboten derek mboten. Oh, ora apa-apa. Kentun-kentun menika kok ada peraturan. Iya. Mendirikan bangunan. Rumah bangunan itu harus izin. Dan pajak mboten iki, pajak ke KAI. Ke KAI atau ke pemerintah? Ke PJKA. PJKA iya pasti ya. 1 tahunnya 1.300.000 euro. Oh iya rada muni nggih. Nggih ta? Nggih. Jenenge nyewa tanah wong kok. Nggih ta. Tidak memiliki. Iya. Nggih, pinarak Bu. Tapi bener Bu leres nyenengan kagungan, leres. Apik. Nyewa ya serapo. Terus nganu ora apa-apa nyewa. Mau ngarep tekan umur pira ta awake dhewe nggih ta? Lho iya ta? Nggih Romo. Nggih. Apik Ibu. Anu Romo ini uruke itu 15 truk lho Mo ini. Alah 15 truk aku nek nguruk sawah 100 truk. Ngomong 15 truk iki sithik. Kilo daleme iki sekli banget tak. Aku tunjukkan nih, tapi ini sewa ke PJKA ini. Walaupun dulu transaksinya jual beli dengan penduduk setempat. Ini kecil. Nih kita turun karena ini rel, lalu kita turun. Iki jane mobil iso mlebu ya Bu ya? Bisa Romo. Oh bisa pasti. Ya. Romo enggak bisa. Ya betul. Nih. Ora teng Jawi mawon. Ngopo njotan ning jero? Nah iki daleme. Ora ning kono wae. Nih. Lalu hanya satu kamar tidur dan itu pawon. Ya ta Bu? Wis dapur wis beres. Cilik cekli. Indah banget. Nyenengke. Wow. Bu Ati ini dulu guru PNS mengajar olahraga ya Bu ya? Sekolahnya di semua. Itu singkatannya apa Bu? Bukan SGO ya? Iya, sekolah olahraga. Ora semua iki singkatannya apa? Sekolah menengah olahraga atas Romo. Oh atas. Oh iya. Sekarang pindah dari SGO kan baru-baru saja Romo saya sudah keluar. Dari semua menjadi SGO. Iya. Dan sekarang tidak ada. Masih tidak ada kan? Tidak ada. Oh. Lalu mengajar di negeri jadi PNS sampai pensiun umur 60. 60 betul. 60 nak wae. Saiki umure 67 nih lah. Mulane seger sehat. Lah tukang olahraga ya, tukang pijet barang iki pinter nek mijet iki. Karena memang pasti diajarkan ya Bu ya. Iya. Diajarkan ya itu. Masas Romo. Masas ya. Hebat banget. Makanya sehat. Urip dhewe sehat. Wah luar biasa. Nah, saudari-saudara, Anda tahukah bahwa kereta ini muncul sebelum kemerdekaan Indonesia ya tahun 1920 1930. Nah, dulu ada istilah pastoral sepur. Apa itu pastoral sepur? Kita bisa menyusuri jejak pastoral gereja Katolik melalui jalur kereta. Yo Ibu. Sekarang perhatikan gitu. Jadi gereja-gereja itu didirikan, Katolik itu dikembangkan melalui jalur-jalur kereta pada zaman Belanda. Kenapa? Karena memang transportasi belum banyak pilihan. Dan yang dibangun sebagai transportasi utama oleh pemerintah atau oleh swasta Belanda adalah sepur. Sehingga supaya akses transportasi dan juga ekonomi dan relasi itu lancar antar gereja, maka gereja-gereja itu kita perhatikan di sekitar stasiun kereta. Lihat, ini saja ya, dari Solo ke Baturetno. Kenapa Baturetno? Karena Baturetno itu stasiun terakhir ya Bu ya, stasiun induk. Wonogiri dilewati juga sehingga kemudian ada gereja kemudian. Tetapi utamanya Baturetno, tapi karena Baturetno kemudian tergenang, relnya tergenang waduk, lalu ke sana tidak ada keretanya. Tetapi zaman Belanda juga lihatlah, saya ingin memperhatikan dari Magelang Bu sampai ke Bantul. Jadi kan sak tarian sekolor tekan kidul. Itu memang gereja-gereja, baik saya sebut Mertoyudan, ngidul meneh dia Muntilan, ngidul meneh Salam, ngidul meneh Medari, dekat ke kota Melati, ya Jalan Magelang, kemudian ngidul lagi ada Kemetiran dekat stasiun Serangan, ke arah Bantul juga Pugeran, Bantul itu semua di pinggir jalan kereta karena memang kereta itu
menjadi jalur utama untuk pergerakan para Romo Belanda waktu itu. Jadi KAI, kereta, stasiun, rel itu berjasa untuk misi pada waktu itu. Itulah kenapa saya senang untuk mengunjungi heritage KAI, dan hari ini saya menyusuri jalan kereta itu. Nah, yang juga diduduki oleh ini orang ini ya. Ini di pinggir jalan kereta nih, tapi sewa. Oke ya, paham ya? Jadi kita syukuri hidup bahwa dulu sejak zaman Belanda kekatolikan telah dirintis dan diantara melalui jalur sepur, jalur kereta di Jawa. Dari Mbah Guru saya masih menyusur jalan kereta menuju stasiun, dan sebelah kiri itu adalah pegunungan, dan gunung yang puncak tertinggi itu namanya Puncak Gunung Gandul, di mana setiap Paskah sebelum pandemi kita mengadakan refleksi Jumat Agung di sana. Ya, semacam drama sengsara Tuhan di puncak itu. Sampai sebelum pandemi kemarin. Di beberapa tempat masih kelihatan relnya. Ini adalah rel KAI. Lalu sudah dibangun bangunan baru, agak bergeser. Dan ini pasti gudang KAI pada zaman itu. Ini mestinya heritage juga. Itu adalah jalan kereta yang kemudian buntu, karena kalau diteruskan akan masuk ke Waduk Gajah Mungkur. Dan sana itu adalah stasiunnya. Kita mendekati. Wonogiri hanyalah stasiun kecil karena stasiun transit untuk menuju stasiun pusat Baturetno yang kemudian tertutup oleh waduk. Dan ini adalah stasiun yang cukup terpelihara dan masih ada perjalanan Wonogiri Solo naik kereta. Sangat murah, 2 jam Rp4.000. Jadi bisa untuk piknikan dari Solo ke Wonogiri. Yuk.